Mereka yang tidak berpuasa, yang malahan dia menanti Idul Fitri. Dia menanti bagaimana Ramadan segera pergi. Karena dia merasa seperti setan yang dibelenggu selama bulan Ramadan. Dia di bulan Ramadan, tatkala pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Dia merasa setan yang dibelenggu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah. Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridai kita bersama mereka. Hari ini sebagian kita berbahagia. Namun ada sebagian lainnya yang bersedih. Siapakah orang-orang yang berbahagia? Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat menjaga puasanya di saat banyak yang tidak berpuasa. Berbahagia dengan karunia Allah Azza wa Jalla karena dia telah menghatamkan Al-Quran. Berbahagia karena dia bisa istiqamah salat tarawih tanpa putus. Berbahagia karena dia dapat menjaga lisan dan hati. Adapun yang bersedih, tapi kadangkala yang bersedih ini kelihatannya nggak sedih. Mereka yang tidak berpuasa, yang malahan dia menanti Idul Fitri. Dia menanti bagaimana Ramadan segera pergi. Karena dia merasa seperti setan yang dibelenggu selama bulan Ramadan. Dia di bulan Ramadan, tatkala pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Dia merasa setan yang dibelenggu. Karena tidak bebas mengikuti syahwatnya, tidak merdeka untuk memuaskan nafsunya. Dan kelak dia akan sadar. Tatkala ajal datang menjumpai dia. Dia akan mengatakan apa? Qala rabbi rji'un. Wahai Rabbku, kembalikan aku. Dia ingin kembali ke dunia. Kita tahu ada orang meninggalkan dunia. Dia ingin kembali ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima. Dia ingin beramal soleh. Dia ingin bersedekah dengan hartanya. Dia ingin berusaha untuk sholat, untuk berpuasa, beramal kebajikan. Tapi hanya angan-angan belaka yang tidak mungkin terwujudkan. Maka sebelum ucapan itu mampir kepada kita, kita masih dalam kehidupan. Kita belum meninggal dunia. Maka manfaatkan waktu yang ada. Pada satu malam yang kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari Lailatul Qadar, nggak dapat tuh dia Lailatul Qadar, maka dia termasuk orang yang terhalang dari kebaikan. Orang yang dapat Lailatul Qadar tuh pantas dicela sama keluarganya. Seperti orang yang resign dari pekerjaan dengan gaji yang begitu besarnya, pekerjaannya halal, nyaman, terus dia resign. Seperti orang yang punya perusahaan besar, lalu perusahaannya dia tutup. Pada saat rame-ramenya.
Dia punya toko, orang belanja, semuanya dia tutup. Orang akan mencela dia. Kok gimana sih? Kemana akal? Ada apa dengan Lailatul Qadar? Kok bisa orang yang nggak dapat Lailatul Qadar itu orang yang terhalang dari kebaikan? Mungkin kita akan baca surat Al-Qadar. Apa kata Allah? Jalla Jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun. Terakhir. سلام هي حتى مطلع الفجر. Artinya, Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Allahu Akbar. Allah turunkan surat khusus untuk menjelaskan Lailatul Qadar. Quran nih yang jadi pedoman hidup manusia. Yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dengannya beliau berdakwah. Menunjukin, membimbing umat manusia. Untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Turunnya pada malam kemuliaan. Allah bertanya lagi. Wama adrak. Apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Mungkin tidak sedikit manusia yang dengar tentang Lailatul Qadar. Apalagi surat ini surat pendek. Yang sering kita membacanya bahkan menghafalnya. Maka Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kebayang orang sekarang gajiannya per bulan. Nih Lailatul Qadar lebih baik daripada gajimu 1000 bulan. Kalau dikatakan kepada orang, berapa gajimu? 5 juta sebulan. Baik. Engkau mau nggak beramal satu malam dapat gaji 5 miliar? Benar engkau. Satu malam digaji 5 miliar. Iya. Allahu Akbar. Anda rasa semua manusia tidak akan menolak. Tapi engkau harus standby di kantor nih 1 bulan penuh. Nggak mudik. Nggak apa-apa. Full ya. 24 jam. Kali 30 hari. Nggak apa-apa. Tapi gaji 5 miliar. Masya Allah. Jangan gaji 5 miliar. Gaji 100 juta sebulan. Tetap di kantor. Orang mau. Ini malam lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin ya. 1 bulan itu full dengan sholatnya. Dengan zikirnya. Ini 1 malam kau beramal. Engkau dapat kebaikan. Yang lebih dari 1000. Bagaimana malaikat-malaikat turun di malam ini. Jumlah malaikat kata Nabi SAW di Lailatul Qadar itu. Seperti jumlah butiran kerikil yang ada di muka bumi. Jibril, sang pembawa wahyu. Sayyidul Malaika. Maka disebutkan di akhir surat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Malam yang penuh kesejahteraan. Penuh ketenteraman. Sampai terbitnya fajar. Apa benar kita menginginkan malam ini? Ya kalau bicara kepingin semuanya kepingin. Tapi enggak juga.
hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Dia akan menginginkan. Namun yang tidak beriman dengan hari akhir, yang tidak beriman bahwa manusia akan dibangkitkan kembali, akan dihisap dengan setiap yang dia kerjakan, bagaimana dia akan mengharapkan Lailatul Qadar? Yang ada dalam benak dia adalah uang, materi. Dia bekerja untuk mendapatkan uang. Kalau dia harus berpuasa sebulan penuh, aku dapat apa kata dia? Sholat tarawih sebulan penuh, aku dapat apa? Memang gak dapat uang. Tapi engkau dapat yang lebih indah dari uang semua. Kalaupun kau bekerja, mendapatkan uang hingga triliunan yang kau dapatkan. Semuanya kau tinggalkan. Karena sudah jadi keniscayaan engkau akan meninggalkan dunia ini. Ahibati fillah, kalau kita benar-benar menginginkan Lailatul Qadar, maka kita harus bersiap-siap. Apa persiapan? Jangan seperti orang-orang munafikin yang pandai berbicara, pandai membuat status, tapi tatkala waktunya beramal dan berbuat, kabur mereka. Orang-orang munafik tuh kalau ngomong lihai lisan. Masya Allah. Bahkan Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan takjub dengan penampilan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqauli. Kalau ngomong, engkau akan benar-benar mendengarkan ucapan mereka. Tapi ka'annahum khusyubun musannad. Mereka itu seperti kayu yang disandarkan. Kayu itu indah, kokoh, kuat. Tapi dia itu bersandar sebenarnya. Bukan kayu yang menyanggah sesuatu. Tapi kayu yang disandarkan. Kalau benar antum ingin dapat Lailatul Qadar, ya tunjukkan persiapan. Allah berfirman di surat Taubah ayat 46. Tentang bagaimana orang-orang munafik ini. Ketika ada panggilan berjihad di jalan Allah. Mereka nggak berangkat. Nanti Nabi pulang perang, mereka datang, ya Rasulullah minta maaf kita. Kita ada urusan ini itu. Mohonkan ampun kepada Allah. Seperti itu yang mereka lakukan. Lalu Allah katakan mereka ini pendusta. Mereka memang nggak mau berangkat jihad. Karena kalau benar mereka mau berangkat jihad, pasti ada konsekuensinya. Nah, silakan dibaca Taubah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila a'udzu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Nah, mereka memang gak mau berangkat. Gak ada persiapan. Orang tuh kalau mau puasa, dia makan sahur. Dia akan sahur. Apalagi dia pekerja. Ana ketemu sama beberapa pekerja bangunan yang gak puasa. Ana sempat tegur mereka. Kenapa kok gak puasa? Gak kuat. Sampean sahur? Enggak. Memang gak mau puasa. Memang gak mau puasa. Kalau mau puasa dia akan sahur. Dia tahu anak kerja kuli bangunan. Mau tidak mau, anak akan butuh energi yang banyak. Sehingga sahurnya kuli bangunan gak sama dengan sahurnya orang kantoran. Dia akan persiapkan makan yang cukup, minum yang banyak. Mungkin dia juga akan minum beberapa vitamin. Karena dia tahu, aku akan
kerja bangun. Dia akan bawa tempat alat buat semprot gitu ya. Karena dia kerja di matahari takut dehidrasi. Dia harus semprot wajahnya. Ada persiapan. Aku mau puasa gitu. Anda sampaikan kepada mereka, enggak. Anda memang enggak mau puasa. Kalau niat puasa, semua akan dilakukan. Persiapan. Dan apa persiapan kita untuk menghadapi Lailatul Qadar? Atau untuk berburu? Apa persiapan kita untuk masuk ke 10 hari terakhir? Yang merupakan hari-hari terindah. Di situ tersembunyi. Ingat, Lailatul Qadar itu tersembunyi. Bukan di hari tertentu. Sehingga kita nunggu. Oh, malam 27. Ya udah malam 27 doang kita mau sholat malam. Enggak. Full Nabi SAW iktikaf. Persiapan pertama. Itu persiapan hati. Bersihkan hati. Dari apa? Dari segala penyakit hati. Dari segala kotoran yang hinggap di hati. Mungkin di hatimu ada hasut. Ada kedengkian. Ada iri. Ada dendam kepada saudara. Rasulullah SAW mengatakan afdalun nas. Orang yang paling mulia. Kullu makhmumil qalb. Saduqil lisan. Semua orang yang makhmumul qalb. Saduqil lisan. Ketika Nabi mengatakan ini, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifu. Kalau orang yang saduq, orang yang jujur lisannya, kita faham. Tapi makhmul al-qalb, orang yang qalbunya makhmum, yang hatinya makhmum itu apa? Mereka bertanya kepada Nabi SAW ketika tidak paham. Maka Nabi mengatakan, At-taqi, an-naqi, la isma fihi wala baghi, wala ghilla wala hasad. Orang terbaik, orang yang menjadi penghuni surga jemaah, adalah orang yang bertakwa, yang bersih. Dia bertakwa dan dia bersih. Apanya yang bersih? Hatinya. Enggak ada dosa di situ. Enggak ada kezaliman. Enggak ada hasad. Enggak ada iri. Enggak ada dengki. Maka kita perlu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Jangan di bulan Ramadan engkau sibuk hasad sama saudaramu. Jangan. Bersihkan hatimu, kemudian hiasi. Setelah bersih biasanya dihiasi. Kenapa kita perlu membersihkan hati? Karena wadah untuk amal nih hati. 10 hari terakhir tuh, di mana wadah amal? Ya di hati kita. Yang kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salah sairul jasad. Di dalam tubuh itu ada sebuah organ. Ya segumpal daging. Kalau dia itu baik, semuanya baik. Tapi kalau dia buruk, dia selesai sudah. Semuanya buruk. Apa? Al-qalb. Maka setelah engkau bersihkan hatimu, kemudian hiasi hatimu. Dengan apa? Ya, dengan ibadah. Bukan ibadah raga. Tapi ibadah hati. Apa ibadah hati itu? Seperti ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya, yang mungkin di PHK. Yang mungkin THR-nya nggak turun. Yang mungkin nggak boleh mudik. Padahal dia ingin banget mudik. Ngapain aku di sini? Ada banyak hal mungkin. Yang maksa mudik kemudian dibalikin lagi. Udah ridha. Telepon orang tuanya. Telepon keluarganya. Afwan, kayaknya aku nggak bisa mudik. Jangan takut, hatiku akan ada bersama kalian. Aku ridho ini ketentuan Allah, tapi ketika ada waktu pulang, aku akan pulang. Yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Yakin dengan pahala buat orang-orang yang sabar. Tawakal berserah diri sama Allah Azza wa Jalla.
Ketahuilah jemaah. Kalau Allah tahu hati kita itu baik. In ya'lamillah fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Ini berkaitan dengan kejadian perang Badar. Masalah pembebasan budak, masalah pembagian harta rampasan perang. Di mana ada orang-orang mungkin yang masuk Islam ya. Kemudian dia pada waktu itu ikut tentara kafir karena terpaksa. Lalu ada yang diambil dari mereka, harus bayar tebusan perang. Allah katakan, kalau di kalian itu ada kebaikan dan Allah tahu, Allah akan kasih kalian yang lebih baik daripada apa yang diambil. Masalahnya hati kita benar enggak? Hatimu baik enggak? Sehingga engkau pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan cuma berpikir, yang penting aku beramal, yang penting aku sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi SAW. Dan puasa ini disyariatkan agar engkau dapat mencapai takwa. Udah 17 hari kita puasa. Seharusnya peringkat takwa itu udah mulai itu kita dapat. Hati kita udah mulai bersih. Udah menjadi mahmumul qalb saduqul lisan. Kemudian yang kedua, engkau juga perlu bersihkan hatimu dari dosa-dosa. Perbaharui taubat. Kenapa? Karena dosa ini penyebab musibah. Sumber bencana. Ketika seorang datang kepada Hasan al-Basri mengadu, mengatakan, kenapa aku ini kok nggak bisa sholat malam ya? Padahal aku tuh sudah siap-siap. Air wudhuku sudah aku siapkan. Mungkin pakaian, sejadah, semua udah aku siapkan. Tapi bablas lagi bang. Bablas lagi. Terus kayak gitu. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau itu dirantai, dibelenggu sama dosa-dosamu. Maka penyebab orang itu nggak bisa puasa. Orang lain pada puasa. Dia nggak bisa puasa. Orang lain pada sholat malam. Dia nggak bisa. Orang lain hatam Quran. Dia nggak bisa. Ingat dalam kondisi dia nggak sibuk. Sama artinya. Kawan nih. Satu kantor. Kerjaannya sama. Juga sama-sama bujangan. Kenapa yang satu sohib ana Ustaz hatam Quran 2 kali. Ana Al-Baqarah gak lewat-lewat. Qayyadatka dhunubuka. Engkau diikat sama dosa-dosa. Sehingga gak bisa bergerak. Cerita salah seorang dari salafus saleh. Gara-gara satu perbuatan dosa dia mengatakan, aku gak bisa sholat malam 4 bulan. Maka hendaklah kita menyambut 10 hari terakhir ini dengan memperbaharui tobat kita. Istighfar, perbanyak. Duduk. Baca astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu. Kalau ternyata ada dosa yang berkaitan sama orang lain yang kita zalimin, minta maaf. Minta maaf. Karena ditakutkan kezaliman kita sama saudara kita jadi penghalang juga dari qiyamul lail. Orang bisa berdiri, Masya Allah, 2 jam sholat malam. Ana setengah jam aja udah kelamaan. Dosa. Bagaimana kata Nabi SAW? Idza adnabal abdu nukita fi qalbihi nukta sauda. Ketika seorang berbuat dosa, ada nokta hitam di hatinya. Fa in taba wa naza' wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia bertobat
dia meninggalkan dosa itu, dan dia memohon ampun kepada Allah, hatinya yang ada noktah itu akhirnya bersih. Wa in ada. Kalau dia kembali berbuat dosa, balik lagi tuh noktah. Kalau dia tambah lagi dosanya, tambah lagi tuh noktah. Sampai hatinya bisa gelap gulita ketutup dosa. Maka caranya bertobat. Ingat, kalau ada hubungannya sama orang, kita makan hak orang lain, kita pernah membuli orang lain, mencaci maki orang lain, tobatlah. Kemudian yang ketiga, hindarin hal-hal yang haram. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita meninggalkan yang mubah. Yang haram kadang-kala masih dikerjain. Ini orang gak makan, gak minum, istrinya ditinggalin, tapi subhanallah, telinganya, matanya, lisannya masih melakukan yang dilarang sama agama. Maka tinggalin. Apa gak cukup nih 17 hari ya? Kita udah ditata untuk meninggalkan yang haram sebenarnya. Dengan berlatih meninggalkan yang mubah. Rasul SAW dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, ittaqil maharim, takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, engkau akan jadi orang ahli ibadah. Jadi jangan sampai engkau mengira, aku alhamdulillah Ustaz, aku sholat malam full, Ramadan alhamdulillah full terawih. Puasanya full, ngaji full, dosa jalan terus. Untuk jadi orang ahli ibadah itu tinggalkan yang haram. Walaupun ibadahmu biasa-biasa aja, aman engkau. Engkau akan dicap a'badun nas, orang paling ahli ibadah. Khususnya dosa mata dan lisan kita. Kemudian perbanyak doa. Saat-saat ini. Kalau engkau benar ingin Lailatul Qadar, ya perbanyak doa. Minta sama Allah. Allahumma rzuqnal qiyam Lailatul Qadar. Atau bahasa Indonesia. Bahasa apa saja. Panjatkan. Doanya orang puasa itu mustajab. Sehingga Allah benar-benar mempersiapkan dirimu untuk pantas mendapat Lailatul Qadar. 20 hari kalau engkau berdoa dari awal Ramadan. Kepingin Lailatul Qadar. Hari ini Allah marzuqnil qiyam Lailatul Qadar. Allah berikan kepada hamba Lailatul Qadar. Berikan kepada hamba bisa istiqamah. Kasih kepada hamba kesehatan ya Allah. Jangan bikin hamba lemah dan malas di malam Lailatul Qadar. Maka insya Allah Allah kasih itu Lailatul Qadar. Terus jamaah, jangan lupa untuk baca zikir pagi dan petang. Terus zikirnya. Karena zikir itu termasuk ya penenang hati. Ada bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah tuh hati jadi tenang. Ya, sibuk mikirin mau lebaran nanti gimana, kuenya apa saja, hari pertama lebaran tuh kita mau makan apa, bajunya kayak apa. Selesaikan hari ini atau besok selesaikan. Masuk 10 hari terakhir udah. Yang ada dalam benakmu zikrullah. Mengingat Allah Jalla Jalla. Baik Ustaz, sebagian kita tetap kerja. Oke, gak apa-apa. Di 10 hari terakhir ada yang masih ngantor, yang kerja. Maaf ibu muskilah. Apakah kantor melarangmu untuk mengingat Allah? Enggak. Apakah tatkala engkau nyetir mobil dilarang untuk mengingat Allah? Enggak. Yang kerja sebagai driver umpamanya. Anak gimana Ustaz? Anak driver. Gak ada masalah. Engkau tetap bisa mengingat Allah. Engkau bisa dengan lisanmu berdoa memohon kepada Allah. Engkau bisa membersihkan hatimu dari hasad. Karena memang kita bicara persiapannya tadi itu tidak melakukan sesuatu yang perlu kegiatan fisik. Kita bicara hati. Kita bicara lisan. Engkau mampu untuk melakukan itu. Tentunya semua ibadah yang memang udah kita lakukan kita kerjain. Ahibati fillah. Rasulullah SAW. Nih.
persiapan Ramadan kita juga perlu tahu ngapain aja nanti di 10 hari terakhir. Atau persiapan Lailatul Qadar, afwan. Ngapain aja di 10 hari terakhir itu. Apa yang akan kita lakukan? Kita perlu contoh. Orang tuh kalau goes sendirian capek. Tapi kalau dia goes sama kawan-kawan, di depannya ada kawannya, di samping ada kawannya, belakang ada kawannya, bisa dia semangat. Maka kita perlu kawan. Kita perlu yang di depan kita yang bisa kita contoh. Siapa Rasulullah SAW? Para sahabat Nabi. Gimana sih mereka? Apa yang mereka kerjakan? Kalau baginda Nabi kita Muhammad SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malamnya. Beliau setiap malam sholat malam. Tapi 10 hari terakhir spesial. Beliau bangunkan keluarganya. Beliau bersungguh-sungguh. Dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, tali sarung. Dalam riwayat lain disebutkan, wa'tazala nisa. Istri-istrinya ditinggal. Beliau fokus beribadah. Disebutkan dalam hadis Aisyah juga dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh giat, tekun beribadah di 10 hari terakhir, tidak seperti yang biasa beliau lakukan di malam-malam lainnya. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yustahabbu ayyuzada minal ibadat fil ashr al-awakhir min Ramadan wa ihya layalihi bil ibadat. Dianjurkan agar orang-orang itu menambah, ibadahnya ditambah di 10 hari terakhir. Dan dianjurkan dia menghidupkan malamnya, begadang. Bukan begadang nonton bola. Bukan begadang ngobrol. Bukan begadang nonton televisi. Bukan begadang nonton berita. Tapi begadang beribadah kepada Allah. Pas 10 hari jemaah. Masa nggak bisa? Ya kembali. Orang-orang munafik tuh. Sebenarnya mereka bisa berangkat jihad. Kendaraan punya. Tubuhnya sehat. Masalahnya nggak punya kemauan. Akhirnya Allah matikan kemauannya. Mereka punya, masih ada. Masih ada cahaya dikit ya. Tapi karena mereka memang nggak mau, akhirnya dimatikan. Jangan sampai kita seperti itu. Akhirnya orang-orang sibuk di masjid beribadah atau di rumahnya. Kita sibuk di pasar. Bas. Cari apa? Cari baju baru buat lebaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau tadi Imam Nawawi mengatakan bagaimana di malam-malam itu dianjurkan untuk menambah ibadahnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan astahibbu ayyakuna ijtihaduhu fi nahariha kajtihadihi fi lailiha. Aku menganjurkan kesungguhan dia beribadah di siang harinya itu seperti kesungguhan dia beribadah di malam hari. Artinya jangan sampai pagi hari habis subuh tidur. Nanti habis asar baru bangun. Enggak, ini bulan puasa. Dianjurkan kau bersungguh-sungguh di pagi harinya. Engkau juga beribadah. Di 10 hari tadi dalam rangka mencari Lailatul Qadar ini. Maka perlu kita kesungguhan. Ahibati fillah. Nabi SAW membangunkan keluarganya. Nah ini pesan.
Bagi yang mau Lailatul Qadar, udah ngobrol sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anak nih. Insya Allah kita mau masuk 10 hari terakhir nih. Gimana? Kita apa mau iktikaf? Karena Rasulullah SAW iktikaf. Istri-istri Nabi juga iktikaf. Apa kita mau iktikaf? Pokoknya nggak mungkin kita punya anak kecil. Oh nggak mungkin karena kita merawat orang tua. Oh nggak mungkin karena anak masih bekerja Ustadz. Oke nggak bisa full iktikaf. Tapi bisa iktikaf. Mungkin antara maghrib sama subuh. Ngomong sama keluarga udah anak. Nanti buka di masjid. Udah anak nggak pulang. Kapan pulang? Besok. Nah ini iktikaf yang nggak full. Tapi nggak apa-apa. Tapi kadangkala orang iktikaf di masjid keluarganya pada tidur semuanya. Repot juga nih. Maka bagaimana dia mengkondisikan hal itu. Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan, ahabbu ilayya. Lebih aku cintai kata dia. Idza dakhala al-ashr al-awakhir ay yatahajjad bil-lail. Aku lebih suka kalau masuk 10 hari terakhir itu tahajud sholatnya. Biasanya kan sholatnya yang ba'dal isya. Tapi dia lebih sukai tahajudnya. Wa yajtahid fi. Dan dia bersungguh-sungguh. Kayak kalau kita baca bagaimana para salafus soleh itu mandi di malam-malam 10 hari terakhir tuh habis isya ya, mereka mandi supaya seger. Alhamdulillah dulu kalau bicara mandi ini ya apalagi di Jazirah Arab ya, airnya itu sulit. Kalau sekarang kita alhamdulillah mau mandi tiap 3 jam umpamanya bisa mandi, airnya banyak. Habis isya atau sebelum isya mandi. Nanti ngantuk ini itu wudhu masih ngantuk mandi lagi. Boleh. Maka di sini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dia lebih menyukai itu. Wa yunhidu ahlahu. Dia bangunkan keluarganya. Wa waladahu lis-shalah in ataqu dzalik. Dia bangunkan istrinya, anak-anaknya untuk sholat tahajud. Kalau mereka mampu. Ya, anak-anak kan tergantung umurnya, tergantung kondisinya. Kemudian bagaimana mereka menghatamkan Quran di 10 hari terakhir. Berbeda lagi. Artinya 30 hari ini puncaknya di 10 hari terakhir. Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi, seorang tabi'in. Dia mengatakan, atau dia diriwayatkan bahwa dia itu biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam. Sebelum Ramadan. Fa'idha dakhala Ramadan. Kalau masuk Ramadan, beliau menghatamkannya setiap 3 malam. Fa'idha dakhala al-ashru. Kalau masuk 10 hari terakhir, khatama fi kulli laylatin marratan. Dia hatam tiap malam. Subhanallah. Waqi ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Kana yaqra al-Quran fi Ramadan fil laili khatmah wa thuluthan. Tiap malam dia itu membaca Quran 1 kali hatam dan 1/3. Jadi beliau membaca 30 juz plus 10 juz. Wa yusalli ma'a dzalika 12 raka'ah min ad-duha. Kemudian dia sholat lagi. Dia sholat di pagi harinya 12 rakaat duha. Terus dia nanti sholat lagi. Dari zuhur sampai asar. Sholat sunnah. Bagaimana dia menghatamkan Quran. Jadi malam harinya 30 juz plus 10. Siang harinya tinggal 20 juz dia hatamkan lagi. Dia sholat duha. Dia sholat antara zuhur sama asar. Sholat. Artinya bukan tidur doang jemaah. Ahibati fillah, Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, dia cerita, kuntu aqumu bin nas fi syahr Ramadan. Dia dulu jadi imam di bulan Ramadan. Di masa setelah sahabatnya. Fa aqra'u fi raka'ah, 1 rakaat aku biasa membaca ya surat Al-Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi, itu 46 ayat.
atau yang semisalnya. Dan aku tidak mendapatkan orang di belakang itu yang merasa berat. Masa itu nggak ada yang keberatan, jemaah. Tapi kalau kita sekarang imamnya baca juz amma aja, baca amma yatasaalun, udah dianggap berat. Maka ingat, siapkan diri kita untuk berburu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barakallahu fiik, itu yang bisa Anda sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.